Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Zulian Ariputra. Nomor induk mahasiswa 2802-623-726. Saya adalah mahasiswa BINUS University, semester ganjil, tahun akademik 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan proyek akhir semester kami dengan judul Revitalisasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila untuk Generasi Emas, terkait dengan SDG nomor 4, Pendidikan Berkualitas. Proyek ini kami rancang sebagai bentuk kontribusi terhadap Sustainable Development Goals poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Kami menyadari pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sejak dini, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar. Melalui observasi dan wawancara di lapangan, kami ingin mengetahui kondisi aktual serta merumuskan solusi yang bisa diterapkan. Nah, latar belakang masalah adalah, menurut kami, pendidikan karakter masih menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Meskipun sudah ada program seperti P5 di dalam kurikulum Merdeka, pelaksanaannya belum merata. Kualitas guru, keterbatasan fasilitas, dan pengaruh negatif media sosial menjadi kendala yang nyata, dan sehingga jika tidak ditangani, hal ini akan melemahkan upaya untuk membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, menurut kami, butuh pendekatan yang kontekstual sesuai dengan perkembangan anak. Untuk rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian kami adalah, pertama, bagaimana penerapan nilai Pancasila di sekolah dasar pada saat ini. Kemudian, yang kedua adalah apa saja faktor penghambatnya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar. Kemudian, bagaimana strategi efektif yang dapat digunakan untuk memperkuat implementasinya. Dan yang terakhir, seperti apa dampak terhadap perkembangan peserta didik. Setelah kami melakukan observasi dan wawancara, kami menemukan beberapa hasil temuan. Kami telah melakukan wawancara dengan guru, pejabat pendidikan, hingga orang tua murid. Dan hasilnya, memang ada upaya untuk penerapan Pancasila melalui kegiatan seperti P5, upacara, kerja kelompok. Namun, tantangan besar masih ada, seperti adanya ketimpangan kualitas antara pendidikan antar daerah, keterbatasan pemahaman guru, serta pengaruh budaya luar dari media sosial. Nah, kerjasama antara guru dan orang tua menurut kami dinilai sangat penting dalam bentuk menanamkan karakter kepada siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa solusi yang ditawarkan. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan tersebut, kami menawarkan solusi, yaitu yang pertama, perlunya pelatihan rutin bagi guru agar dapat memahami pendekatan karakter yang kontekstual. Kemudian, yang kedua, nilai Pancasila sebaiknya diintegrasikan ke dalam semua pelajaran, bukan hanya dalam PPKN. Kemudian yang ketiga, menurut kami, sekolah harus memiliki kolaborasi aktif dengan orang tua. Dan keempat, kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital secara positif untuk pembelajaran karakter. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan evaluasi serta inovasi program yang secara berkala dilakukan untuk menjamin bahwasanya program tersebut tepat sasaran dan tidak memiliki kendala yang signifikan. Kemudian, untuk refleksi pribadi, menurut saya, setelah kami menjalankan proyek ini, saya menyadari bahwa pendidikan karakter bukan hanya sekedar teori, tetapi juga praktik yang harus ditanamkan secara nyata. Kami juga melihat bahwa membentuk generasi berkarakter adalah tanggung jawab bersama.
bukan hanya dari guru, pemerintah, tapi juga orang tua, dan kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Melalui wawancara yang telah kami lakukan, saya belajar tentang tantangan dan harapan di lapangan. Nah, kami harap proyek ini dapat menginspirasi untuk kita lebih konsisten dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, saya percaya bahwasanya revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila adalah kunci yang paling penting untuk membentuk generasi emas yang berintegritas, berwawasan kebangsaan. Kita perlu melakukan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memastikan nilai-nilai luhur yang tertanam sejak dini itu bisa dilaksanakan dengan sepenuh-penuhnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.